Melihat ekspresi jahat Nyonya kedua, alis Tuan kedua Gu menyatu, dia menoleh ke Pak Tua Gu dan bertanya. Ayah, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Pak Tua Gu menyipitkan matanya sedikit, jejak seringai di sudut bibirnya. Sepertinya jenderal ini harus muncul secara pribadi. Jenderal ini setidaknya kakeknya. Aku tidak percaya dia akan menolakku jika aku sendiri yang mengundangnya kembali. Jika dia berani melakukan hal seperti itu, dia akan menjadi momok banyak orang. Kesalehan berbakti dianggap sangat serius di negara Azure Dragon, dia sekarang akan mengorbankan martabatnya untuk memohon agar dia kembali. Tidak peduli apa, dia tidak mampu untuk menolaknya, atau dia akan menjadi pembicaraan di kota. Namun itu sangat disayangkan, orang tua itu ditolak di pintu bahkan sebelum dia melihat wajah Guru Woyun. Alasannya, sejak kembali ke Balai 100 Ramuan, Guru Woyun segera melanjutkan kultivasi. Bahkan Dongfang Saus tidak dapat bertemu dengannya saat ini, apalagi Pak Tua Gu. Dengan demikian, dia hanya bisa kembali dengan kecewa. Hari demi hari berlalu, sementara dia tidak dapat bertemu dengan Guru Woyun, lelaki tua itu terus khawatir apakah Dongfang Saus akan kembali. Tepat ketika ketakutan di hatinya telah mencapai puncaknya, mata yang dia tanam di gerbang kota datang untuk melaporkan bahwa Tuan Muda Dongfang tiba-tiba meninggalkan negara Azure Dragon dengan tergesa-gesa. Dengan demikian, dia akhirnya bisa meletakkan beban di hatinya. Di kamar tidur, Guru Woyun perlahan membuka matanya. Dalam saat berikutnya, wajah yang sangat tampan muncul di hadapannya. Xiao Ye, kapan orang ini datang ke sini? Dia tidak mendeteksinya sama sekali. Pria itu cemberut dengan sedih dan menatapnya dengan kebencian. Xiao Yun, kamu sudah lama berkultivasi. Arti dalam kata-katanya, dia sudah lama tidak bertemu dengannya. Guru Woyun tersenyum. Aku pikir aku baru saja dikurung selama sekitar 1 bulan. Aku akhirnya menembus ke Ki level 6. Aku ingin tahu apakah Jenderal Luo telah selesai membuat senjata yang aku inginkan. Pada saat ini, gelombang fluktuasi tiba-tiba dimulai dari dalam jiwa Guru Woyun, hatinya terangkat gembira. Zixi, kamu sudah bangun. Saat dia berkata begitu, semburan cahaya ungu melintas dari tubuhnya, dan tawa pria yang dalam dan memesona terdengar. Gadis, lama tidak bertemu. Mengapa? Apakah kamu sangat merindukanku sehingga kamu tidak sabar untuk memanggilku? Mengenakan jubah merah keunguan gelap dengan sulaman burung phoenix ungu di lengannya, pria itu memiliki senyum iblis di wajahnya yang tampan, setiap gerakannya memancarkan keagungan. Ekspresi Guru Woyun menjadi hitam. Aku butuh bantuanmu dengan sesuatu. Dia menoleh ke Qian Bei Ye yang sedang menunggu di samping, dan berkata, ini adalah teman baruku baru-baru ini. Bisakah kamu membantuku memeriksa apa yang terjadi pada ingatannya? Kenapa dia kehilangan semua ingatannya? Alis Zixi terangkat saat dia mengikuti garis pandang Guru Woyun, saat matanya tertuju pada Qian Bei Ye, wajahnya yang tampan menjadi kaku. Kekuatan di sekitar tubuhnya memuncak, dan tatapannya berubah sedingin es. Mengapa kamu di sini? Guru Woyun melihat rasa dingin yang belum pernah terjadi sebelumnya di mata Zixi. Sejak bertemu Zixi, dia belum pernah melihatnya membuat ekspresi seperti itu sebelumnya, terutama kebencian yang membara di sepasang mata ungu itu. Zixi, apa yang terjadi? Zixi mencibir. Apa yang sedang terjadi? Kamu harus bertanya padanya.